Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, jamaah yang hadir semuanya, insyaallah semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Di pagi yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk ta'lim di Masjid Al-Mubarakah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ta'lim kita sampai pada bab yang ke-11. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum amin. Liyukhaffif alamul bala'i anka, hendaknya terasa ringan sakitnya ujian darimu. Apa yang membuat ringan akan ujian datang padamu? Ilmuka, adalah ilmumu. Mestinya ilmumu, pengetahuanmu membuat ketika kau mendapatkan ujian terasa ringan. Kenapa ilmu itu membuat orang kalau lagi dapat ujian hidup rasanya ringan, enteng? Masya Allah, ada yang diuji ekonomi, tapi dia pikir dibikin ringan aja. Ada yang diuji keluarga, dibikin ringan, dia hidup tetap bisa senyum, Pak. Ya, ada yang diuji sakit, sakitnya kata orang Madura cem-macem lagi, cem-macem. Nah, dia tapi hidup walaupun macam-macam tadi ujiannya, yang ekonomi, yang penyakit, yang keluarga, yang tetangga. Karena dia memiliki ilmu, dia hidup dibuat ringan. Apa yang membuatnya dia ringan? Ilmunya, pengetahuannya, bi annahu subhanahu huwal mubli, karena dia tahu dengan ilmunya itu yang memberi ujian adalah Allah. Bi annahu subhanahu huwal mubli laka, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan ujian padamu. Lalu falladhi wajahatka minhul aqdaru, ilmunya membuat dia yakin bahwa Allah zat yang memberikan takdir kepadanya untuk diuji ekonomi, diuji sakit, diuji yang macam tadi. Dia tahu ketika Allah memberikan ujian, memberi takdir ujian, huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar, dia juga atau Allah jugalah yang akan memberikan kepadamu husnal ikhtiyari, kemampuan untuk ikhtiar. Ya, ibaratnya ya Allah udah ngaji ujian ini pasti udah diukur. Ya, pasti ada ukurannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
lama-lamanya orang susah hidup di dunia, Pak, nggak nyampe lebih, nggak nyampe 100 tahun. Ibaratnya orang dikasih sakit apa ya 100 tahun, nggak nyampe, dibikin biasa aja ya. Yang dikasih Allah melarat gitu nggak nyampe 100 tahun. Tapi dia tetap ikhtiar, bukan berarti pasrah ya. Qultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Ajibah, idza asabatka ayyuhal insanu musibatun, apabila dirimu wahai manusia mendapatkan satu musibah, au nazalat bika baliyatun, atau turun padamu satu bala. Kamu kalau diuji Allah, dikasih musibah tadi yang macam-macam itu, atau bala, apa saja balanya, difitnah, fi badanin, baik itu pada badanmu dikasih sakit, au ahlin, atau keluargamu, dalalah anak istri gimana gitu, suami bagaimana begitu, au malin, atau hartamu, dalalah kita ditipu orang, dalalah kemudian usaha susah, tadinya rame dagang terus kemudian sepi, tadinya kerja kemudian kita diberhentikan atau apapun. Kalau terjadi semacam itu, kata saya Ibnu Ajibah, fadhkur, maka ingatlah, man anzala dzalika alaika, siapa yang memberi ujian itu padamu. Iya ya, ini dari Allah. Kalau kita merasa kita sudah baik ya, kita yakin ini dalam rangka mengangkat derajat. Kalau kita emang kelakuannya nggak bener, jadi orang emang gak punya komitmen, gimana lu hidup gak susah. Orang pada males ngajak kerja meluh, kalau kata orang Betawi ya. Kalau dia kerja jadi tukang, datangnya lambat. Orang di mana-mana tukang datang jam 7:30 paling lambat. Dia datang jam 8 lewat terus, sampai situ masih bersihin alat, kisah-kisih, ngaduk setengah apa namanya, baru neplok sebentar, ngasok ngopi, rokok 2 batang, kisah-kisih lagi. Ya kayak begini yang punya rumah, kata yang punya rumah, lah kapan rumah gua cepet kelar. Nah, saya lihat juga, Pak, ada jamaah saya yang kayak begitu, cuman susah, dia nyadar dirinya susah ya, kerja begitu terus ya, ibaratnya nggak begitu punya komitmen, jadi apa aja susah. Duit pengen banyak dapat, tapi mohon maaf bayaran pengennya ditambahin gitu ya, tapi kerjanya kurang bagus, hitung-hitungan, ya susah lah. Kalau akhirnya kemudian orang males make dia, kalau ibarat dia bekerja ya kayak tukang tadi, atau kalau dia pegawai gitu, kemudian orangnya nggak bagus perilakunya, kalau dia kemudian diuji Allah, ya berarti dia harus ingat bahwa itu dalam rangka mengingatkan dia. Yes. Cuman kalau yang pertama ya itu orang harus sabar kan, orangnya udah bener. Kan ada orang yang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi tetap susah, Pak, hidupnya. Kerjanya rajin juga, tapi emang susah, hidupnya lagi susah. Ada juga orang begitu. Saya mau nanya, ada nggak orang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, akhlaknya bagus, tapi ekonominya tetap susah? Ada nggak? Wongnya teko. Datang nggak orang ini hari ini? Ada. Kita lihat juga orang itu. Nah, kalau dia sudah merasa hablum minallah menurut dia baik, hablum minan nas menurut dia baik, tapi kemudian tetap
tetap diuji, dikasih sakit, tetap diuji, anak istri, tetap diuji, suaminya, tetap diuji, ekonominya. Ya udah, kalau sabar itu pasti. Nah, sabar itu sesuatu yang bagus, ya. Tapi ada lagi selain sabar, yang membuat dia sabar itu apa sih, pertanyaannya? Bahkan ada orang yang diuji bukan lagi sabar, dia diuji sudah sampai tingkatan ridha. Sebagian ulama membuat tingkat-tingkatan. Ada orang diuji sabar, bagus, tapi ini tingkatan awal. Apa makna sabar? As-sabru, sabar itu kan katanya, kata para ulama, maknanya tarkul jaza, tidak mengeluh. Diuji nggak ngeluh, udah bagus itu. Ada orang yang akhlaknya bagus, dia lagi apa juga sedikit cerita, senyum. Ada orang diuji, di mana majelis, di mana tempat dia ketemu orang, cerita mulu. Orang gak nanya, dia cerita, Pak. Aduh, gua habis ketipu nih. Lah siapa yang nanya lu? Katanya. Ada orang asal ketemu orang, gua habis ketipu nih. Apalagi, aduh badan pada sakit semua nih. Lah siapa yang nanya? Ada orang yang terus begitu. Ada nggak tipe orang begitu, Pak? Kalau ketemu dia, kita kalau kumpul sama dia di satu majelis, isinya ngeluh, berarti nggak bisa sabar. Saudara-saudara, ada orang yang sabar, tidak mengeluh. Ada orang lebih tinggi dari itu, dia bukan lagi sabar, tapi ridho. Ridho itu rela, senang. Lah, kalau kita bikin tingkatan 2 aja dah. Ada yang bikin tingkatan lebih banyak. Inilah yang mungkin dimaksud oleh pada Imam Ibnu Athaillah, kau akan ridho sehingga ketika kau diuji ringan, karena kau tahu bahwa yang mengujimu yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang memberimu bala musibah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan padamu kemudahan untuk ikhtiar. Ikhtiar itu juga macam-macam. Ikhtiar berusaha itu, Pak, berusaha secara zahir dan berusaha secara batin. Berusaha secara zahir ya ibaratnya tadi, insya Allah ada jalan. Kalau dagang lagi sepi, insya Allah dia usaha sana sini. Kalau orang meyakini ketemu, iya ya. Kalau mau gerak susah usaha, ternyata ketemu juga jalannya, kan gitu. Ada orang yang tadinya sakit, alhamdulillah sembuh juga. Yang diuji anaknya atau keluarganya, istrinya, suaminya, ya ada juga ikhtiarnya. Nah, saudara-saudara, inilah pentingnya ilmu. Ya, saya ulangi, karena di sini Imam Ibnu Athaillah mengatakan liyukhaffif alamul bala'i anka ilmuka, yang membuat ujian bagimu terasa ringan adalah ilmumu. Ya, ilmu itu kan berarti lewat sebuah pencarian. Yang ngaji ini, Pak, ya walaupun selain ngaji orang juga bisa mencari ilmu di luar ngaji. Misalnya ketika kita kumpul hidup bermasyarakat, kita perhatiin orang. Iya ya, saya salut loh sama Haji Udin. Selama saya kumpul sama dia bertahun-tahun, belum pernah saya dengar dia itu kok dari mulutnya keluar keluhan.
Padahal dia itu diujinya macam-macam. Orangnya asik. Nah, itu ilmu juga. Karena kita dapat dari orang. Mungkin kita nggak nanya sama Haji Udin, tapi melihat orang sabar ketika diuji, itu ilmu. Berarti orang enak kayaknya hidup kayak begitu. Apalagi kita nanya sama Haji Udinnya, Ji, aneh lihat ente bolak-balik ya hidup bertahun-tahun kumpul, diuji ekonomi, diuji badan. Saya lihat sakit juga macam-macam, tapi saya nggak pernah dengar, nggak pernah lihat ente hidup ngeluh gitu, nggak pernah. Ya saya sih percaya, kata dia, Allah yang ngasih ujian itu udah ngukur yang dikasih, ya dilakonin aja sambil ikhtiar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketemu Haji Udin kayak gini nih, hati kita tuh bombong, Pak. Haji Udin aja yang banyak ujiannya tenang, masa gua yang gini kagak. Nah itu ilmu juga, cuman itu ilmu hidup yang dia mendapatkannya lewat manusia, tapi sih sebenarnya semuanya pasti ada dalilnya. Dalilnya pasti dari Quran dan hadis, ada semua, Pak. Ya, apalagi orang dipakai sholat, dipakai sabar. Ada orang begitu, sholat itu bisa bermakna sempit dalam arti sholat istilahi, ya, yakni sholat itu diawali takbir, ditutup dengan apa namanya? Salam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kau mencari pertolonganlah atas segala problematika hidupmu bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya sabar dan salat itu lakabiratun, memang berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk, hatinya khusyuk. Nah, biasanya orang sampai tingkatan ridha itu memang pernah melalui tingkatan sabar, Pak. Nggak ada yang langsung level ridha itu, kecuali orang-orang yang dipilih Allah. Ketika dia sudah terbiasa sabar, menjalani berbagai macam ujian, lalu ketika dia melalui itu, dia tahu orang itu kalau habis susah pasti enak, enggak? Habis diuji susah pasti enak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, pasti itu. Karena orang sakit, Pak, kalau nggak sembuh cuman dua, apa coba? Meninggal. Sembuh itu enak nggak kira-kira? Enak. Meninggal enak nggak? Lo kok tahu? Ayo, yang masih hidup sih kayaknya nggak pada mau meninggal, masih, ya, masih pengen dapat jatah ngerasain enaknya nasi uduk gitu ya, enaknya kopi. Orang meninggal itu enak, buat dia enak, buat keluarganya enak juga sebenarnya. Orang sakit nih lama, ya, tidur di kasur sampai setengah tahun, anaknya, suaminya, istrinya nyebokin segala macam. Buat yang sakit, begitu dia meninggal ringan dia, karena dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alaihi khati'atun, dosanya udah habis. Masya Allah. Kalau dia sabar, kalau dia redho. Tapi kalau dia ngeremeng mulu, ya kagak. Ya Allah, salah saya apa sih ya Allah, sakit kayak begini, katanya. Nggak boleh begitu, Bu.
Nggak boleh begitu, Pak. Ya mau kita salah mau nggak salah, kalau Allah mau ngasih sakit, ya pasti kita tidak bisa menghindari. Nabi Ayub memang punya salah, enggak kasih sakit, kan begitu. Nabi Yusuf memang punya salah, sampai di penjara, difitnah, kan begitu, dikejar-kejar perempuan. Bukan Nabi Yusuf yang demen perempuannya difitnah, tapi Nabi Yusuf ikhlas, akhirnya masuk penjara. Nah, tapi habis itu Nabi Ayub, Masya Allah, fastajabna lahu fakashafna lahu min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Doanya kami kabulkan, kata Allah. Fakashafna lahu min durrin, fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Habis sakit lama Nabi Ayub, anaknya pada meninggal, Allah kemudian menghilangkan kesusahannya. Nah itu karena Nabi Ayub tahu yang memberi kayak gini Allah. Bayangin coba, nabinya orang baik, anaknya banyak, meninggal semua, hartanya habis semua, tambah sakit lagi, Pak. Itu contoh barangkali dalam Quran, semua kan contoh. Allah kan menceritakan cerita nabi-nabinya, itu kan buat pelajaran hidup. Ada orang gak punya salah, langsung diuji, atau maaf diuji. Nah, Nabi Yusuf di penjara belasan tahun lagi, gak salah apa-apa. Tapi tadi kalau orang punya ilmu, dia yakin Allah yang memberi ujian, Allah yang memberi jalan keluar. Nah, sekali lagi ini pentingnya ilmu. Maka hadirin, ada satu semacam hasil riset, penelitian riset itu yang dikeluarkan oleh sebuah, katakanlah, jurnal terkenal di luar negeri yang dikutip oleh Kompas. Ya, ini datanya bukan berbasis agama, tapi berbasis data profesional. Ketika lembaga riset itu meriset, meneliti tentang indeks kebahagiaan sebuah negara, dia menemukan, lembaga riset ini, kesimpulan yang cukup mengagetkan. Ternyata dalam penelitian ini, Bapak Ibu, orang yang hidup di negara-negara yang kaya tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaannya, atau dengan kata lain, tingkat kemakmuran satu negara, tingkat kemakmuran warga yang hidup di satu negara, lebih lengkapnya, tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan warga di negara tersebut. Gampangnya gini, orang yang hidup di negara kaya ternyata tidak selalu lebih bahagia daripada orang yang hidup di negara yang gak kaya, gitu aja. Itu kalau kita berbicara negara, Pak. Kalau kita bicara lebih ringan, diturunin, orang kaya belum tentu lebih bahagia daripada orang susah. Saudara, saya mau nanya, Anda yang ngaji sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, merasa bahagia apa tidak? Saya tanya dulu. Bahagia apa enggak? Bahagia, alhamdulillah, itu penting itu.
Sekarang saya mau nanya, bapak-bapak ibu-ibu ini ngerasa kaya apa enggak kaya? Biasa. Biasa. Secara materi kaya apa enggak? Hah? Bapak-bapak ibu-ibu ini secara materi kaya apa bukan? Kalau kaya ya nggak di menteng dalam seperti ini. Menteng mana namanya? Menteng asli. Ini menteng pakai dalam. ada menteng dalam. Emang menteng luar ada ya? Nggak, saya mau nanya ini serius. Hah? Ada daerah menteng luar? Nggak ada. Menteng atas ada ya? Menteng bawah ada nggak? Hah? Ini orang Betawi bikin nama aneh-aneh juga ya. Menteng atas belum ada menteng atas. Sono. Menteng ulur. Pulau. Menteng pulau, menteng atas, menteng dalam, menteng asli. Nah, ini saya pernah baca ini penelitian ini, unik ini Pak, unik. Yang dibuat contoh itu negara makmur seperti Jepang, negara makmur seperti Singapura, negara makmur seperti Amerika dan lain-lain. Dia bilang orang yang hidup di negara-negara yang tadi itu Pak, pendapatan per kapitanya tinggi. Pendapatan per kapita itu rata-rata penghasilan bulanan lah gampangnya. Mereka itu rata-rata sebulan penghasilannya di atas 20 juta. Di atas berapa? 20 juta. Ada yang sampai 30. Itu di level pegawai biasa. Jangan tanya yang kaya-kaya. Tapi ternyata mereka walaupun hidup dia merasa tenang dia. Mohon maaf nih, orang di negara makmur dia kalau sakit BPJS-nya asli, nggak pakai dilempar sono suruh minta rujukan dulu. Di sini kan masih ruwet. Kalau di sini masih ruwet nggak kira-kira? Ruwet. Gua mau BPJS saja kudu minta rujukan. Udah dapat rujukan nggak dapat kamar. Sama aja bohong ini katanya. Ada nggak yang merasa begitu? Saya baru pulang dari Cina ya, dari Xinjiang, Uighur ya. Setengah bulan lalu kan saya nggak ngaji, lagi di sono saya. Salah satu kunjungan yang kita kunjungi rumah sakit Pak. Di provinsi Xinjiang ada rumah sakit yang maju banget. Alatnya maju. Itu padahal Xinjiang katanya provinsi paling tertinggal di Cina. Paling tertinggalnya aja Jawa Barat tuh ya kalah tuh sama Xinjiang. Jawa Barat yang gubernurnya viral konten kalah majunya. Saya dan teman-teman kiai-kiai, ada profesor, doktor, iya ya. Ini yang paling tertinggalnya di Cina nih kayak begini katanya. Maju. Gimana Shanghai, gimana Beijing, gimana Guangzhou, gimana Shandong yang maju-maju, yang keretanya canggih-canggih. Tuh kereta cepat di sana saya udah cobain, canggih-canggih Pak. Ya kereta cepat kita yang ke kampungnya Pak Jideni juga kan dari sono itu utang. Yang dulu ketika pertama kali mau utang pada ribut, wah kita bakalan dijajah Cina. Akhirnya naik juga tuh dia sama kereta itu, dia rasain juga, lu ribut juga, lu taikin juga tuh kereta katanya. Saudara-saudara, nah kita nanya tuh pas ke rumah sakit. Di sini kalau ada orang sakit berapa lama proses begitu orang masuk ke UGD gini? Ya nggak sampai 15 menit. Administrasinya nggak pakai administrasi di sini. Begitu dia dijemput dari rumahnya langsung masuk, nggak sampai 15 menit diperiksa, gitu. Waduh.
Waduh, itu negara nggak beragama Pak katanya, komunis katanya gitu kan. Iya, ini negara beragama 90% muslim, orang sakit ke rumah sakit malah mati biasanya. Matinya bukan karena sakitnya, karena sakit hati. Lempar sono, lempar sini. Ayo, bener apa gak kira-kira? Ayo, jadi orang makanya itu jangan cuma lihat gitu. Kita ini sama-sama menilai ini objektif. Orang Cina tuh Pak, pantas maju ya dia ya. Ada yang nyeletuk, ya dia maju gara-gara komunis nih. Kalau yang berkuasa Islam belum tentu. Guyonan teman-teman. Di sana itu bapak-bapak, ibu-ibu, dia punya yang namanya kebijakan satu Cina. Dia bilang pimpinan otoritas keagamaannya apa negara itu yang saya bertemu, bolak-balik ketemu pengurus masjid dan lain sebagainya. Di sini memang kebebasan beragama dikasih Pak. Tentu kebebasan beragama ala Cina gitu loh. Kebebasan beragama ala Jerman, kebebasan beragama ala Eropa jangan disamakan dengan kebebasan beragama di Indonesia. Di Jerman sholat Jumat di masjid dibikin 3 sip. Kenapa? Karena zamannya nggak muat, ngebludak, parkiran penuh. Di sono nggak bisa model kayak di kita, Jumatan kayak Idul Fitri, sampai jalan semaunya, begitu kan? Bisa nggak kira-kira di sini? Bisa, nutup jalan, Maulid aja nutup jalan. Dulu ada Maulid subuh Jumat tuh, ingat nggak kita? Masih ada nggak Debi Pali? Masih nutup jalan kayak dulu? Saudara, di Jerman nggak akan terjadi begitu, di Belanda. Di sana kebebasan beragama diatur bahwa kalau yang namanya jalan ya buat orang jalan. Parkir nggak boleh sembarangan. Kalau orang Kristen ibadah nggak ngeganggu orang Islam ibadah nggak boleh ngeganggu orang Kristen dalam arti kenyamanan, gitu. Itu kebebasan ala sana. Speaker masanya di sana nggak ada, speaker luar nggak ada. Ya paling speaker dalam. Lah ngasih tahu orang gimana? Lo udah tahu lu tuh jam berapa, lu ngapain? Ya udah speakernya di dalam. Dan itu cara Eropa. Di Cina lain lagi. Di Cina saudara-saudara, kebebasan beragama itu bagi mereka tetap harus mengikuti, kalau bahasa kitanya gitu ya, tradisi budaya Cina. Saya pas sholat Jumat di sana sih saya nggak lihat, tapi kata orang KBRI, orang Islam, pegawai KBRI, pejabatnya bilang tadi Kiai, bapak-bapak ini pada lihat nggak? Kalau kemarin saya pas sholat Id di masjid di Cina, sholat Id di Cina, itu sebelum sholat Id hormat bendera dulu Pak, kayak upacara dulu. Sebelum sholat Id bakar dupa dulu. Bakar dupa ini bukan nyembah, itu bukan, itu tradisi Cina. Ya cuman kan tinggal kita memaknainya aja, hitung-hitung bakar minyak wangi lah kemenyan gua gitu. Nggak usah terlalu dibikin dalam. Nah, kalau itu masih oke. Lah ini kebijakannya lagi ya, bahwa beragama itu hanya boleh di ruang privat, tidak di ruang publik. Bagi orang Islam, Kristen, lu mau Hindu, lu mau Islam, kata pemerintah Cina sana, lu mau Buddha, Tibet, tahu kan? Silakan ibadah di masjid Anda, silakan ibadah di rumah Anda, tapi tidak boleh di ruang publik. Jangan berharap bisa sholat di mall ruang publik. Jangan berharap bisa sholat nyaman di kantor, karena kantor ruang publik.
Jangan berharap bisa sholat di sekolahan, karena sekolahan itu ruang publik. Paham kan di sini? Nah, yang nggak ngerti, wah di Cina dilarang sholat. Sampai sini paham ya? Ya nanti bapak-bapak juga begitu. Wah, sholat di Jerman ribet, Jumatan dibikin apa namanya? 3 shift. Emang kenapa? Nggak muat. Lah iya dibikin 3 shift, pakai daftar. Ya udah saya sholat Jumat shift 2. Kalau saya mau makan dulu shift 3 gitu. Ya sholat Jumat setengah jam kalau di Jerman. Paling lama 45 menit. Dan masjidnya segini misalnya, atau lebih kecil sih. Nah, masjid kan jarang di sono, Pak. Nanti orang gantian. Kalau orang sini yang belum paham, belum pernah tinggal di Eropa, ribet amat katanya. Ntar fikihnya gimana itu sholat 3 shift? Kenapa nggak dibikin aja? Emang kenapa? Nggak ada halaman? Ada. Luas halamannya, luas. Lah kenapa nggak sholat di halaman? Itu yang nggak boleh di sono. Ini masjid nih, di sono ada halaman, Pak. Di samping halaman, taman, tetap nggak boleh. Kalau di sono yang namanya sholat di dalam ya di dalam. Loh kalau kita taman dipakai, apa namanya, jalan dipakai. Makanya beruntung kan hidup di Indonesia ya Kak. Dari sisi ibadah, dari sisi ekonomi belum begitu beruntung. Makanya banyak yang mau kabur aja. Saudara-saudara, kembali ke Cina. Di Cina saya lihat kemarin perilaku masyarakatnya hebat ya. Di sana tidak ada yang namanya masyarakat sana itu mau mengambil yang bukan haknya. Itu bisa, itu pemerintah budayanya itu menanamkan, itu hebat itu. Contoh gini, kemarin kan ada yang nemenin kita, guide lah. Kita mau kasih duit tambahan, nggak mau dia. Mohon maaf, di sini budayanya nggak begitu. Kami tidak pernah menerima yang bukan tercantum gitu loh. Baru dibayar sekian, ya udah. Kalau kita kan baik kan, baik ini. Kecuali kalau kita kasih barang dia mau, ini makanan nih kue, dia mau, duit enggak. Di negeri plus 62 gitu enggak? Di negeri plus 62 dikasih kue sama dikasih duit, milihnya mana? Iya. Ala-ala kalau kue gue banyak di rumah. Yang enggak banyak apa coba? Duit. Saya lupa di taman lagi istirahat, duduk, ada bapak-bapak nyapu. Kayak kita tuh pasukan oren gitu loh. Ya PPSO. Saya cek udah tua Pak, saya lihat di 50-an. Saya spontan gitu. Saya lupa saya kasih duit. Dia nggak mau. Saya diingetin temen. Di sini nggak. Oh iya benar, hebat ya. Jadi bekerja keras. Nah itu. Nah, saudara-saudara, tapi orang yang katanya hidup makmur di Eropa tadi, kalau dari sisi hidup nyaman Pak, di Singapura nyaman, transportasi masanya nyaman, apanya nyaman semualah, makan terjamin. Tapi ternyata dalam penelitian riset tadi itu, negara-negara maju yang disebut tadi, kalau ditanya indeks kebahagiaan warganya tidak lebih tinggi dari Indonesia. Kenapa orang Indonesia misalnya kok lebih tinggi kebahagiaannya? Ukuran bahagia itu sederhana di sono. Dalam penelitian ini, rendahnya tingkat bunuh diri. Orang kalau nggak bunuh diri berarti bahagia. Di Jepang ada hutan, di Korea ada hutan yang disiapkan oleh pemerintah untuk bunuh diri Pak.
Ya, orang kalau mau bunuh diri ke situ, ntar ada petugasnya yang ngangkutin mayat-mayat yang bunuh diri. Dia dari atas gitu langsung ada apa namanya, loncat plak, bawahnya batu, udah nanti petugasnya ngambil. Karena di sana tingkat stres tinggi. Padahal hidup kan udah enak ya nggak? Masya Allah. Ini kalau orang Indonesia hidup di negara yang tadi tuh sakit langsung dirawat, nggak punya duit, nggak punya kerjaan, datang ke kantor kecamatan. Di Eropa, di Swiss, kita nggak kerja, datang ke kantor kecamatan, Pak, saya belum dapat kerjaan. Nama siapa? Nama Taufik. misalnya Pak Taufik. Ya, nama Taufik. Alamat Menteng. Loh, masa orang Menteng nggak kerja? Menteng dalam. Oke, nerima 70% dari UMR. Di Swiss, di Belanda UMR waktu itu 25 juta. 70%-nya berapa? 18. Enggak kerja megang duit 18 juta. Saya mampir di rumah seseorang yang istrinya kerja, suaminya kerja tadinya. Pas saya kedua datang ke sana, suaminya pas nggak kerja. Kata istrinya, bapaknya tuh manajer tadinya, gajinya tinggi lah 30-an. Bapaknya lagi nggak kerja. Ya alhamdulillah Kiai, tetap 70% dapat dari pemerintah. Kira-kira nih kalau pikiran orang kita, ya, orang Menteng dalam pindah ke Swiss, ke sono, gemuk nggak kira-kira? Gemuk nggak? Gemuk, Pak. Digaji. Paling dia yang melakukan kerja sosial dikit-dikit, tipis-tipis. Kerja sosialnya apa gitu, nganterin apa, masang apa, sejam 2 jam dalam satu hari, kadang-kadang gitu. Wah. Tapi di sana ternyata penduduknya tetap tingkat stresnya tinggi, banyak yang bunuh diri. Pertanyaannya sekarang, saya merenung betul ya, apa ya penyebabnya ya? Kok Indonesia orangnya pada susah begini, katanya bahagia. Ternyata yang mempengaruhi spiritualitasnya. Secara spiritual, orang sini sabar-sabar, Pak. Negaranya dikorupsi aja sabar. Betul apa enggak? Iya. Koruptornya sabar juga, begitu ketangkep mesem senyum. Itu yang membuat tingkat bunuh dirinya kurang. Coba deh koruptor itu ketangkep, dia gampang, paling dapat abolisi, paling dapat amnesti, dihukum 5 tahun, 7 tahun, bisa diatur nanti potong ini, setahun setengah keluar. Saudara-saudara, satu sisi ironi ya, orang yang katanya tingkat spiritualitasnya tinggi negara kita ini, ya memang dari sisi apa tadi, bunuh diri rendah. Tapi dari sisi nilai-nilai agama, kenapa kok tidak mempengaruhi pada sisi kemakmuran dan perilaku masyarakat? Nah, ini sedih juga sih. Pengajian rame, maulid rame di sini, Pak. Orang ibadah luar biasa, tapi kok nggak bisa mempengaruhi perilaku masyarakat secara umum? Gak bisa mempengaruhi yang jelek-jelek itu loh jadi baik. Itu pertanyaan emang gitu. Di sono enggak. Di Cina nggak pada sembahyang banyak kan? Di Jepang nggak pada sembahyang, nggak ada. Tapi barang hilang di Jepang, barang hilang di Singapura, barang hilang di Korea, barang hilang di Cina, pasti ketemu. Nggak ada yang ngambil. Kita nih di restoran di mana gitu, kita makan, kita taruh aja barang kita tuh. Sono dulu, apa dulu, tas kita taruh, kita ke toilet, aman, Pak.
barang hilang pasti balik ketemu. Di kita barang ada hilang, coba. La ilaha illallah. Aduh, bingung juga. Kadang-kadang hilangnya di masjid lagi kan. Aduh. Cuma nih jangan rahasia aja, cerita-cerita, takutnya orang Cina ngomong negara lu negara Islam, barang lu hilang. Di sini katanya dituduh komunis, di sini aman katanya. Nggak ada. Sebab apa? Di sana sejak kecil anak-anak ditanamkan nggak boleh ngambil yang bukan haknya. Itu menjadi budaya bangsa. Tertanamkan itu, nggak boleh nerima tip. Itu bukan ajaran agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala. Udah nggak pakai qala lagi. Tapi masuk. No. Maka di sana kan begitu ada orang ketangkep korupsi, hukum mati. Bener-bener hukum mati. Oh ya pantas ya di sini kalau korupsi hukum mati. Enggak ada. Udah kebangetan berarti orang nggak punya malu. Saudara-saudara, masya Allah. Sebab di sana kalau sudah jadi pejabat dicukupi semuanya. Kok masih korupsi? Kebangetan. Di Indonesia pura-puranya gaji kecil, pura-puranya kan gitu kan. Udah gede juga ditingkatin masih korupsi juga, lah susah. Allahu Akbar. Nah ini ya, moga-moga ya biar gini-gini negara kita juga ini Pak. Ya gini-gini juga negara kita. Ini barat, ini Indonesia ini rumah kita juga. Kalau rumah kita jelek, bocor ya didandanin bareng-bareng. Jangan diambrokin. Masa dibakar punya rumah gua, males rumah gua bocor, gua bakar gitu. Kan begitu. Ya Indonesia itu kan negara, ini kayak rumah kita juga. Kalau bocor masih belum bagus ya didandanin bareng-bareng. Semoga manfaat insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.